Namaku Raka, dan jika waktu bisa diputar kembali, ada suatu hal yang paling ingin aku ubahi dalam hidupku. Aku ingin kembali ke hari ketika aku mengusir ibuku dari rumah. Karena hari itu, aku telah melakukan kesalahan terbesar yang akan terus kusesali seumur hidupku. Aku dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Sejak kecil, aku tidak pernah mengenal ayahku. Beliau meninggal ketika aku masih berusia 5 tahun, dan sejak itu ibuku membesarkanku seorang diri. Beliau berjualan gorengan, kadang menjadi pembantu cuci, kadang membersihkan rumah tangga. Apa saja beliau lakukan, asal aku bisa makan dan bisa sekolah. Namun saat aku tumbuh dewasa, aku mulai berubah. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus, gajiku besar, aku membeli rumah, dan perlahan aku mulai merasa malu dengan ibuku sendiri. Beliau sudah tua, pakaiannya sederhana, dan cara bicaranya seperti orang kampung. Aku tidak pernah sadar bahwa kesombongan sudah mulai menguasai diriku. Suatu hari, beberapa teman kantor datang ke rumah dan tanpa sengaja, ibuku keluar sambil membawa teh. Beliau tersenyum bangga melihatku, tapi aku justru merasa malu karena salah satu temanku bertanya, "Itu ibumu?" Aku hanya tersenyum dan entah kenapa aku merasa gengsi. Malam itu, aku marah kepada ibuku. Padahal beliau tidak melakukan kesalahan apapun. Dan aku bilang kepada ibuku, "Bu." Ibuku menoleh sambil tersenyum. Beliau tidak tahu bahwa malam itu aku mengucapkan kalimat yang sangat kejam. Aku, "Kalau ada tamu, ibu jangan keluar terus." Ibuku hanya tersenyum kecil dan berkata pelan. Maaf, Nak. Entah kenapa, aku semakin emosi. Dan aku bilang, "Aku capek, Bu. Aku punya kehidupan sendiri. Aku punya teman. Aku juga punya pekerjaan. Aku malu kalau mereka melihat ibu seperti itu." Setelah kalimat itu keluar, ibuku hanya diam. Beliau tidak marah dan tidak menangis juga. Beliau hanya menunduk dan untuk pertama kalinya aku melihat mata beliau berkaca-kaca. Namun saat itu hatiku sudah tertutup oleh kesombongan dan aku mengucapkan kalimat yang menghantuiku seumur hidup. Dan aku bilang, "Kalau ibu nggak betah, lebih baik ibu tinggal di kampung saja." Ibuku mengangkat wajahnya. Beliau tersenyum, tetapi senyumnya terlihat sangat sedih. Dan dengan suara pelan, beliau berkata, Iya, Nak. "Hanya itu, tidak ada kemarahan, tidak ada balasan, tidak ada air mata di depanku." Dan keesokan paginya saat aku bangun, ibuku sudah pergi. Di meja makan hanya ada sarapan yang sudah beliau siapkan dan secarik surat kecil yang saat itu bahkan tidak aku baca karena aku berpikir aku akan baik-baik saja tanpa beliau. Aku tidak tahu bahwa beberapa minggu kemudian sebuah telepon di tengah malam akan menghancurkan hidupku. Setelah ibu pergi, rumahku terasa lebih sepi. Tetapi saat itu, aku merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan yang benar. Aku merasa aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin punya privasi. Dan aku berpikir, ibu pasti akan baik-baik saja di kampung. Lagi pula, beliau sudah terbiasa hidup sederhana. Dan aku masih mengirim uang setiap bulan. Jadi menurutku tidak ada yang salah, setidaknya itulah yang selalu aku katakan pada diriku sendiri. Rumah terlihat sepi, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Di pagi hari, rumah terlihat sepi, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Biasanya setiap pagi, aku selalu mencium aroma gorengan yang dibuat ibu. Beliau selalu membangunkanku dan selalu mengingatkanku untuk sarapan. Tetapi pagi itu tidak ada suara apapun, tidak ada sarapan, tidak ada suara televisi kesukaan ibu, dan tidak ada lagi orang yang menungguku di meja makan. Untuk pertama kalinya, aku sarapan sendiri, dan entah kenapa, makanan yang kubeli terasa hambar sekali. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa pulang ke rumah yang kosong. Tetapi semakin lama, aku semakin merasakan sesuatu yang hilang. Aku mulai kehilangan suara ibu, aku mulai kehilangan masakan beliau, dan aku mulai kehilangan seseorang yang selalu menanyakan, "Sudah makan belum, Nak?" Pada saat malam hari, aku pulang kerja dan situasinya rumah gelap dan sunyi. Biasanya,
Begitu aku membuka pintu, ibu langsung menyambutku. Tetapi malam itu yang menyambutku hanya kesunyian. Aku masuk ke kamar dan tanpa sengaja aku melihat sweater yang biasa dipakai ibu masih tergantung di kursi. Entah kenapa dadaku terasa sesak sekali. Tetapi egoku masih terlalu besar. Aku masih belum mau menghubunginya. Aku berpikir nanti juga ibu menelpon, nanti juga beliau akan kembali. Karena selama ini beliaulah yang selalu mengalah dan aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa seorang ibu juga bisa terluka. Seminggu berlalu, tidak ada kabar dari ibu. 2 minggu masih tidak ada kabar. Aku mencoba nelpon, tetapi nomor beliau tidak aktif dan aku mulai gelisah. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka surat yang beliau tinggalkan di meja makan. Tanganku mulai gemetar. Aku coba perlahan untuk membuka surat itu. Ternyata isi suratnya, dan dia berkata surat itu, Untuk anak ibu tersayang, maaf kalau selama ini ibu merepotkan. Maaf kalau kehadiran ibu membuatmu malu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, nak. Kalau dengan tinggal jauh membuatmu tenang, ibu ikhlas. Jangan lupa makan tepat waktu, jangan sering begadang, dan jangan lupa sholat ya nak. Ibu sayang kamu. air mataku langsung jatuh. Untuk pertama kalinya, aku sadar ibu tidak pernah marah, ibu tidak pernah membenciku. Bahkan aku setelah mengusirnya, beliau masih mengkhawatirkanku, beliau masih mendoakanku, dan beliau masih mengatakan bahwa beliau menyayangiku. Sedangkan aku bahkan tidak sempat memeluknya sebelum beliau pergi. Dan malam itu, aku menangis sendirian, dan aku mulai menyesal. Aku mulai ingin meminta maaf. Aku mulai ingin mendengarkan suara beliau lagi. Tetapi aku tidak tahu bahwa penyesalan itu akan datang selalu terlambat, selalu belakangan. Karena beberapa hari kemudian, sebuah telepon di tengah malam akan membuat seluruh tubuhku bergemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut kehilangan ibu. Setelah membaca surat dari ibu, aku tidak bisa tidur. Air mataku terus jatuh. Aku terus membaca surat itu berulang kali. Dan semakin aku membacanya, semakin aku membenci diriku sendiri. Karena wanita yang telah aku usir ternyata masih mencintai dan mengkhawatirkanku. Sedangkan aku bahkan tidak sempat meminta maaf. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba mencari ibu. Aku menelpon nomor lamanya, tetapi sudah tidak aktif. Aku menghubungi beberapa tetangga di kampung, tetapi mereka mengatakan bahwa ibu sudah tidak tinggal di sana. Dan aku mulai panik. Aku mulai ketakutan, dan untuk pertama kalinya di sini aku sadar bahwa aku bisa kehilangan ibu kapan saja. Di malam hari, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku sedang tertidur, tiba-tiba ponselku terbunyi. Dengan mata setengah terbuka, aku melihat nomor yang tidak aku kenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tetapi entah kenapa hatiku tidak tenang. Aku mengangkat telepon itu, dan suara itu dari seberang sana membuat seluruh tubuhku membeku. Dan suara di telepon, Selamat malam. Apa benar ini keluarganya Ibu Siti? "Iya benar." Kami dari rumah sakit. Ibu Siti mengalami kecelakaan. "Apa? Kecelakaan?" Beliau sempat tidak sadarkan diri dan nomor Anda yang kami temukan. Ponsel hampir terjatuh dari tanganku, dan tiba-tiba dunia terasa berhenti. Aku langsung mengambil kunci mobil, bahkan sendal yang kupakai berbeda. Tanganku gemetar, napasku terasa sesak, dan selama perjalanan menuju rumah sakit, aku terus menangis. Dan aku bilang kepada Tuhanku, "Ya Allah, tolong ibu, tolong jangan ambil ibu dulu. Aku belum minta maaf, dan aku belum peluk ibuku. Aku belum bilang kalau aku sayang sama ibu." Sepanjang perjalanan, aku teringat di kepalaku hanya satu, hanya ibuku, sama suara ibu, dan sama semua pengorbanannya. Aku teringat saat beliau berjualan gorengan.
Aku teringat saat beliau rela tidak membeli baju baru demi membayar sekolahku. Aku teringat saat aku sakit dan beliau tidak tidur semalaman. Sedangkan aku malah mengusir beliau dari rumah. Aku bahkan mengatakan bahwa aku malu memiliki ibu seperti beliau. Dan semakin aku mengingat semuanya, tangisku semakin pecah. Dan pada saat di rumah sakit, aku berlari menuju ruang perawatan dengan napas terengah-engah. Ibu, bu. Dan saat aku membuka pintu ruangan, kakiku langsung lemas. Aku melihat ibu terbaring di tempat tidur dengan kepala diperban dan selang infus di tangan. Wanita yang selama ini selalu terlihat kuat, kini tampak sangat lemah. Dan yang membuat hatiku semakin hancur adalah saat melihat wajah beliau. Karena bahkan dalam keadaan seperti itu, beliau masih tersenyum ketika melihatku. Dan ibu bilang, Kamu sudah makan, Nak? kalimat itu membuat tangisku sangat pecah. Aku langsung memegang tangan ibuku dan menangis seperti anak kecil. Dan aku bilang, maafin aku ya bu, aku kayaknya anak durhaka. Aku jahat, aku gak pantas jadi anak ibu. Air mata terus mengalir dan ibuku hanya tersenyum dengan keadaan lemah. Dan bilang, Jangan ngomong begitu. Ibu nggak apa-apa. aku yang usir ibu. Aku yang bikin ibu pergi. Aku yang bikin ibu sedih. Ibu perlahan mengusap tanganku pelan. Dan ibu bilang, Ibu nggak marah. dan saat itulah hatiku benar-benar hancur karena wanita yang sudah aku sakiti, wanita yang sudah aku usir, wanita yang sudah aku buat menangis, ternyata masih memaafkanku. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu ibu akan mengatakan sesuatu, kalimat yang akan terus aku ingat sampai akhir hidupku. Malam itu aku tidak pulang, aku tetap berada di samping tempat tidur ibu. Aku takut kehilangan beliau, takut kalau aku tidak punya kesempatan lagi untuk minta maaf. Dan lebih dari itu, aku takut kalau Tuhan mengambil ibuku sebelum aku sempat membahagiakannya. Dan di ruang rawat inap, lampu kamar mulai redup. Ibu tertidur lemah, aku duduk di samping dan aku terus memandangi wajah beliau. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan, wajah yang dulu selalu tersenyum saat menungguku pulang sekolah. Dan tiba-tiba aku sadar, ibuku sudah tua, sedangkan aku selama ini terlalu sibuk mengejar kesuksesan, sampai lupa bahwa orang yang paling mencintaiku tidak akan selalu ada. Pagi harinya, ibu membuka mata perlahan. Beliau tersenyum melihatku, masih berada di sampingnya. Dan seperti biasa, beliau lebih mengkhawatirkanku daripada dirinya sendiri. Dan ibu bilang, Nak, kamu nggak kerja? aku tersenyum sambil menangis dan aku bilang, aku nggak apa-apa bu. Nanti kamu dimarahin bos. Biarin. Aku menggenggam tangan beliau erat dan untuk pertama kalinya sejak kecil, aku menangis di depan ibu tanpa malu, tanpa menahan diri. Dan aku bilang, lagi-lagi aku meminta maaf kepada ibuku. Ibu, maafin aku ya bu. Aku jahat. Aku bikin ibu sedih. Aku bilang aku malu punya ibu. Ibu tersenyum sambil mengusap tanganku. Dan ibu bilang, Ibu sudah maafkan. kenapa ibu gak marah? Karena kamu anak ibu. Tangisku menjadi pecah dan situasinya menjadi sangat haru sekali. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku semakin sesak karena aku sadar kasih seorang ibu tidak pernah meminta balasan. Bahkan setelah disakiti, beliau masih mau memaafkan. Kemudian ibu menggenggam tanganku lebih erat dan berkata pelan, Ibu mau minta satu janji. apa saja bu, silahkan minta janji sama aku. Jangan pernah membenci dirimu sendiri. Dan jangan pernah merasa jadi anak durhaka. Tapi aku memang jahat bu. Enggak, nak. Kamu cuma lagi lupa.
Lupa kalau ibu sayang sama kamu. Air mata terus jatuh dari mataku. Dan ibu berkata lagi, Ibu gak butuh rumah besar. Ibu gak butuh uang banyak. Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia. aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menangis dan memeluk tangan beliau. Karena semakin aku mendengar perkataannya, semakin aku sadar bahwa aku telah menyia-nyiakan wanita terbaik dalam hidupku. 3 hari kemudian, ibu diperbolehkan pulang dan tanpa berpikir panjang, aku langsung bawa beliau kembali ke rumah yang dulu, yang dengan bodohnya pernah aku pakai untuk mengusirnya. Dan di depan rumah, ibu turun dari mobil perlahan. Beliau melihat rumah sambil tersenyum dan ibu bilang, Rumahnya masih sama ya. aku langsung menangis. Maafkan ya bu, maafkan aku. Sudah, kita pulang ya. Dan sejak hari itu, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan ibu merasa sendiri. Aku mulai pulang lebih cepat, aku mulai makan bersama beliau, aku mulai mendengarkan cerita-cerita yang dulu sering kuabaikan. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bahagia. Aku pikir Tuhan sudah memberiku kesempatan kedua, dan aku pikir aku masih punya waktu yang panjang bersama ibu. Tetapi aku tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian takdir akan mengajariku satu hal, bahwa kesempatan kedua tidak berarti seseorang akan selalu bersama kita selamanya. Sejak ibu kembali tinggal bersamaku, hidupku berubah. Aku tidak lagi pulang larut malam. Aku tidak lagi sibuk dengan pekerjaan sampai lupa waktu, dan aku tidak lagi malu berjalan sama beliau. Justru sekarang aku ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama ibu, karena aku sadar kesempatan kedua yang Tuhan berikan tidak semua mendapatkannya. Di pagi hari, ibu sedang menyiram tanaman dan aku sedang sarapan. Ibu bilang kepadaku, Makan yang banyak, nak. "Iya bu." Kalau pulang, jangan malam-malam ya. "Baik bu." Hal-hal sederhana seperti itu yang dulu sering kuabaikan, kini justru menjadi hal yang paling kurindukan. Aku mulai mengajak ibu jalan-jalan, membelikan baju baru, dan sesekali mengajaknya makan di luar. Tetapi setiap kali aku akan mengeluarkan uang, ibu selalu berkata, Jangan boros. Tabung buat masa depan, nak. dan seperti biasa, beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang beliau pikirkan hanya aku seperti aku saat masih kecil. Waktu terus berjalan dan aku mulai merasa tenang. Aku berpikir Tuhan telah mengampuni kesalahanku. Aku berpikir masih ada waktu yang panjang untuk membahagiakan ibu. Sampai suatu pagi aku melihat ibu terbatuk cukup lama. Dan aku bilang kepadaku dengan nada khawatir, "Ibu, periksa yuk bu." Nggak apa-apa. Cuman masuk angin. Tetapi batuk itu tidak kunjung sembuh. Beliau mulai cepat lelah dan nafsu makannya mulai berkurang. Aku semakin khawatir dan akhirnya aku memaksa beliau untuk diperiksa. Aku memaksa beliau untuk diperiksa. Dan di rumah sakit, aku duduk di depan dokter, tanganku mulai gemetar. Aku tidak pernah siap mendengar kalimat itu, kalimat yang membuat seluruh tubuhku lemas. Dokter menjelaskan bahwa ibu sudah lama menyimpan penyakitnya. Bahkan beliau sudah mengetahui penyakit itu sejak beberapa tahun lalu. Tetapi beliau memilih diam karena tidak ingin aku khawatir. Dan aku bilang kepada ibu dengan menangis, "Kenapa ibu gak bilang?" Ibu hanya tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang selalu membuatku tenang. Senyum yang selalu membuatku tenang. Dan ibu berkata, Ibu nggak pengen jadi beban. Tangisku langsung pecah. "Ibu, jangan ngomong begitu." Semua orang pasti pulang, nak. Cuman waktunya aja yang beda. Sejak hari itu aku mulai mengurangi pekerjaan. Aku lebih banyak menemani ibu. Kami sarapan bersama, menonton televisi bersama, dan setiap malam aku selalu duduk di samping tempat tidurnya. Takut kehilangan beliau, takut waktu berjalan terlalu cepat. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian kondisi ibu mulai menurun. Beliau lebih banyak berbaring, tetapi setiap kali aku menangis, beliau justru yang menenangkanku. Dan ibu bilang, Nah,
Jangan nangis. Ibu bahagia. Aku belum cukup membahagiain ibu. Kamu sudah cukup, Nak. Dan malam itu sambil menggenggam tanganku, ibu tersenyum dan berkata pelan, Terima kasih ya, Nak, karena sudah membawa ibu pulang. air mataku terus jatuh. Dan ibu berkata, Dan terima kasih karena akhirnya kamu tidak malu lagi punya ibu seperti ibu. kalimat itu menghancurkan hatiku karena ternyata sampai akhir hidupnya yang paling beliau takutkan bukan penyakit, bukan kematian, tapi takut kalau anaknya malu memiliki dirinya. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir aku mendengar suara ibu. Malam itu aku tertidur di samping tempat tidur ibu. Seperti malam-malam sebelumnya, aku menggenggam tangan beliau. Dan sebelum tidur aku masih mendengar suara lembutnya. Dan ibu bilang, Nak, jangan begadang terus, nanti sakit. aku tersenyum sambil menangis. Iya bu, Besok kita sarapan bareng ya. iya pasti bu, kita sarapan bareng. Aku tidak tahu bahwa percakapan sederhana itu adalah percakapan terakhir kami. Di pagi hari, sinar matahari masuk dari jendela. Aku masih tertidur di kursi. Pagi itu aku terbangun dan seperti biasa, aku langsung melihat ke arah tempat tidur ibu. Beliau terlihat tertidur sangat tenang dan aku tersenyum dan mencoba membangunkannya. Aku membangunkan ibu. Bu, sudah pagi. Ibu bangun, sudah pagi. Aku memegang tangan beliau. Tanganku langsung gemetar. Tangan ibu terasa dingin dan saat itu jantungku seperti berhenti berdetak. Dan aku panik. Ibu, bu. Air mataku langsung jatuh dan aku menangis histeris. Bu bangun bu. Ibu jangan bercanda. Bu bangun. Tetapi ibu tidak menjawab. Beliau pergi dengan tenang tanpa merepotkan siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku memeluk tubuh beliau, menangis seperti anak kecil, dan terus meminta maaf. Dan aku berdialog dengan ibu. Maafin aku ya bu. Aku sayang ibu. Dan aku lagi-lagi terus menyayangi ibu. Aku sayang ibu. Tetapi kali ini tidak ada lagi suara yang menjawab. Tidak ada lagi tangan yang mengusap kepalaku. Tidak ada lagi senyum yang menenangkanku. Karena ibu sudah pulang kepada Tuhan. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah kembali sepi. Tetapi kali ini kesunyiannya berbeda. Karena aku tahu tidak akan ada lagi orang yang menungguku pulang. Tidak akan ada lagi yang bertanya, sudah makan belum nak? Tidak akan ada lagi suara televisi kesukaan ibu. Dan tidak akan ada lagi masakan sederhana yang selalu kurindukan. Suatu malam, aku membuka lemari ibu dan menemukan sebuah kotak kecil di dalamnya. Ada foto-foto kecil dariku, piagam saat aku SD, dan buku tabungan atas namaku. Tabungan yang diam-diam beliau kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan di dalam kotak itu ada sepucuk surat. Isi suratnya, Untuk anak ibu tersayang, kalau suatu hari ibu sudah tidak ada, jangan sedih terlalu lama ya nak. Ibu sudah bahagia karena bisa melihatmu tumbuh menjadi orang yang baik. Dan satu hal yang harus kamu ingat, tidak peduli sebesar apa kesalahanmu, kamu akan selalu menjadi anak yang paling ibu cintai. Ibu sayang sama kamu. aku memeluk surat itu dan menangis panjang malam. Karena ternyata sampai akhir hidupnya ibu tidak membawa kemarahan, ibu tidak membawa kebencian. Beliau hanya membawa cinta seorang ibu yang tidak pernah meminta balasan. Hari ini setiap kali aku pulang ke rumah, aku masih terkadang memanggil namanya. Ibu, dan saat kemudian aku sadar tidak ada lagi yang menjawab. Tetapi aku percaya dimanapun ibu berada, beliau pasti tersenyum melihatku. Dan satu hal yang paling aku sesali dalam hidup ini, bukan karena aku miskin, bukan karena aku gagal, tapi karena aku pernah membuat wanita yang paling mencintaiku merasa tidak diinginkan. Jika
ibu masih ada, peluklah beliau, teleponlah beliau, dan jangan tunggu sampai penyesalan datang. Karena ketika seorang ibu sudah pergi, tidak ada harta, tidak ada jabatan, dan tidak ada kesuksesan yang bisa membeli 1 menit saja untuk mendengarkan suaranya kembali.